Macam itu apa namanya, orang-orang Yahudi kan. Nah, masuk rumah orang Palestina. Ini rumah aku. Ada orang duduk dalam situ. Dengan keluarganya bertahun-tahun turun-temurun dah di situ. Nah, ini aku punya rumah. Tapi ini rumah aku punya. Hai, awak bila lahir, awak bila sampai. Yang penting aku punya. Agaknya itu waras, kata waras orang seperti itu. Ketika ada orang bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, katanya al-insanu musayyar au mukhayyar. Manusia ini bebas memilih atau manusia ini umpama robot yang tak punya neraca untuk memilih. Jadi pergerakannya macam robot, tergantung format yang ada dalam robot itu. Sekarang ini kan lagi canggih, ini kan beberapa tempat itu sudah dilayan oleh robot. Robot itu sudah ada di punya format ini untuk kalau kopi jalannya ke sini untuk bikin kopi ya macam tuh. Kalau teh sebelah sini. Nah, kalau dia tekan pergi kopi, tak mungkin robot itu pergi teh. Untuk layan lah. Atau kita tekan itu mesin box itu kan, beli minuman. Kalau kita tekan minuman tertentu, tak mungkin yang lain akan keluar. Sebab dalam itu dah diformat, mana yang ditekan itu yang diberikan. Itu mesin tak punya pilihan. Tak punya, aku tak bagi yang kau pilih. Nah, dia tak ada. Manusia bukan mesin, bukan robot. Pada masa yang sama juga manusia bukan memiliki kebebasan untuk memilih sehingga tidak mempertanggungjawabkan apa yang ia pilih. Kalau tidak, negara ini kan, kalau tak ada polis, kalau tak ada undang-undang, semua orang boleh masuk rumah orang. Macam itu orang-orang Yahudi kan. Nah, masuk rumah orang Palestina. Ini rumah aku. Ada orang duduk dalam situ. Dengan keluarganya bertahun-tahun turun-temurun dah di situ. Nah, ini aku punya rumah. Tapi ini rumah aku punya. Hai, awak bila lahir, awak bila sampai. Yang penting aku punya. Agaknya itu waras, kata waras orang seperti itu. Ini negara sekarang yang ada di sebelah kan negara yang mereka impikan kan untuk dapat kuasai Jordan dan Syam dan sebagainya. Ini kan sudah ada negaranya, ada penduduknya, ada sistemnya, sudah ada orang duduk. Tak, itu negara aku punya. Nak kata ini orang gila, ada akal. Nak kata punya akal, tapi cara berpikirnya tidak waras. Dan kalau dibiarkan, maka orang akan datang rumah orang ambil aku suka. Tapi adanya sistem, adanya undang-undang yang membatasi kebebasan. Kata Sayyidina Ali mengatakan kepada orang yang bertanya, coba kamu angkat kau punya kaki. Angkat kaki satulah. Coba angkat yang sebelah. Yang mana boleh ya? Dua-dua diangkat macam terbang macam tuh. Ini bukan sulap macam magic itu. Katanya tak boleh. Kata Sayyidina Ali, kalau begitu kamu pada bahagian kaki yang kamu boleh angkat, kamu punya kuasa untuk memilih. Pada bahagian kaki yang kamu tak boleh angkat, kamu tak punya pilihan untuk tidak boleh mengangkat. Jadi manusia hidup antara dua. Dia boleh memilih karena ada akal fikiran. Pada akhirnya apa yang dipilih tidak akan terlepas daripada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idan Allah mengajak manusia untuk berpikir. Ini hak, ini batil, ini iman, ini kufur. Dengan apa? Peringatan dan juga bisyarah, kabar gembira dan juga berupa peringatan untuk memilih. Ba'san syadidan. Bila diberi peringatan adalah yang diberi peringatan yaitu kaum kufar Quraisy. Ba'san syadidan. Ba'san syadidan yakni adab yang dahsyat min ladunhu daripada Allah. Hukuman itu bergantung siapa yang menghukum. Dan tak ada yang lebih berat hukuman melebihi daripada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala
wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwasanya bagi mereka ajran hasana, balasan yang baik yaitu surga, makithina fihi abada, dan mereka akan kekal berada di dalamnya selama-lamanya. Setiap kali Allah menyebutkan tentang peringatan dan ancaman, Allah Subhanahu wa taala akan iringi dengan kabar gembira supaya manusia ada rasa takut atas apa yang diancam oleh Allah kepada mereka kalau melanggar. Pada masa yang sama manusia punya harapan untuk terselamat daripada ancaman tersebut dan juga mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup ini seimbang. Tidak takut saja. Kalau Allah ini berbicara tentang neraka, orang akan hidup takut terus. Tapi kalau ada surga, bermakna dia seimbang. Aku nak takut daripada neraka, tapi aku nak masuk surga. Di sini takut, di sini dia berharap. Demikian keseimbangan di dalam hidup. Kita tidak boleh hanya hidup punya rasa takut saja. Dan tak boleh juga punya rasa harapan saja tanpa ada rasa takut. Kedua-duanya mesti beriringan dan seimbang. Orang yang hidup dengan perasaan takut, lama-lama dia akan fed up dengan perasaannya sendiri. Dia akan lawan. Dia akan against kepada perasaannya itu sendiri dan akan buat apa saja untuk bebas daripada rasa takut. Tapi bila orang punya rasa berharap saja, maka dia tak akan tersentuh dalam hatinya untuk kontrol tindakannya. Dia akan buat apa saja. Karena apa? Ada harapan untuk mendapatkan ampun. Nak curi, nak bunuh, nak zina, nak ambil dadah, nak minum arak, tak apa. Nanti kita beri kemudian minta ampun pada Allah Ta'ala. Rasa takutnya tidak ada. Oleh sebab itu dilanggar semua hal-hal yang dilarang dengan dalil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau orang punya rasa takut, hidupnya akan tertekan, lama-lama dia tak tahan dan dia pun akan lost control daripada perasaannya sendiri. Dengan demikian tidaklah elok seseorang itu hidup dalam keadaan rasa takut sahaja atau dengan harapan tanpa ada perasaan takut. Yang ada mesti seimbang. Al-khawfu war-raja digambarkan dalam kitab tasawuf, rasa takut dan berharap umpama dua sayap pada seekor burung yang tak boleh terbang dengan salah satu daripada keduanya, melainkan daripada kedua-duanya. Hanya bila kita berada dalam keadaan takut, kuatkan harapan. Bila kita terlalu berharap, kuatkan rasa takut. Supaya kita tak terlajak. Ini macam ubat lah. Kalau keseimbangan itu kan, itu kalau kalau orang ada penyakit tertentu, gula itu kan, tak boleh rendah sangat, tak boleh tinggi sangat. Kalau rendah, kita makan gula. Kalau tinggi, kita kena insulin. So, kena ada keseimbangan supaya tidak terlajak pada salah satu daripada keduanya. Ini perumpamaan pada keseimbangan di dalam hidup secara umumnya, menyikapi kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berita berupa peringatan atau kabar gembira.